Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah mempertemukan kita di dalam rumahnya yang mulia untuk sama-sama belajar menghadiri majelis ilmu. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Uthul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang harus dipahami, dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam dan juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan masuk pada landasan yang ketiga. Landasan yang ketiga yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mengenal Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ternyata banyak dari kaum muslimin yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi ternyata jarang yang mengenal beliau. Sedikit sekali yang betul-betul mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu terus mengkaji, mendengarkan atau mempelajari materi-materi seputar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaan orang yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bisa meneladani beliau. Jadi kenapa kita perlu mengenal Rasulullah? Karena kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah memuji nabinya dengan mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan mengharapkan pahala di hari akhir, dan mereka yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara sifat orang-orang yang mencintai Rasulullah, sifat orang-orang yang bisa meneladani Rasulullah adalah mereka yang mengharapkan bertemu dengan Allah, mereka yang mengharapkan pahala di hari kiamat, dan mereka yang banyak mengingat Allah. Kalau orang yang tidak seperti ini, tidak mengharapkan bertemu dengan Allah, tidak mengharapkan pahala pada hari kiamat, jarang mengingat Allah, sulit untuk diajak meneladani Rasulullah, sulit untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mungkin perintah-perintah Rasulullah itu bertentangan dengan hawa nafsunya. Perintah-perintah Rasulullah itu bertentangan dengan kepentingan-kepentingannya. Maka sulit orang seperti ini untuk bisa meneladani Rasulullah. Maka sifat mereka yang bisa meneladani Rasulullah adalah yang yarjullaha wal yaumal akhir. Orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah, maka dia akan berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kita perlu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita ingin mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah ini Allah turunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Orang yang tidak mengenal Rasulullah, maka dia sulit untuk mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua syariat Allah ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah, termasuk Al-Quran. Wahyu dari Allah ini yang menjelaskan adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala dalam Al-Qur'an isinya hanya hal-hal yang sifatnya global, isinya materi-materi yang umum, tidak begitu terperinci. Yang merincikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah salat, maka beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Padahal dalam Al-Qur'an hanya diperintahkan untuk salat, tidak dijelaskan tata caranya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, waktu-waktunya, tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu mengenal Rasulullah? Karena untuk meluruskan akidah, ibadah, dan akhlak kita. Jadi kalau orang yang belum mengenal Rasulullah, dia akidahnya membahayakan. Akidahnya bisa terjatuh dalam akidah yang tidak benar. Keyakinannya bisa keliru karena dia tidak mengenal Rasulullah. Orang yang mengenal Rasulullah, dia akan berusaha mengikuti akidahnya Rasulullah. Rasulullah itu keyakinannya seperti apa, kepercayaannya seperti apa, itu yang dia ikuti. Adapun keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang tidak diyakini oleh Rasulullah atau diselisih oleh Rasulullah, dia tidak akan percaya dengan keyakinan-keyakinan seperti itu. Dia menjauhi semua keyakinan tersebut. Dia berusaha untuk mengikuti akidahnya Rasulullah. Ibadah juga sama. Dia berusaha untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh beliau, dia tidak mau mengamalkannya. Walaupun kelihatannya ramai, kelihatannya banyak orang yang mengamalkan amalan-amalan tersebut, tapi dia tahu ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dia tidak mau mengamalkannya. Kemudian akhlak, ya, kita mengenal Rasulullah karena kita ingin meneladani akhlak Rasulullah SAW. Akhlak kepada keluarga seperti apa, akhlak kepada orang yang lebih tua seperti apa, akhlak kepada sesama muslim seperti apa, akhlak kepada Tuhannya seperti apa. Ini kita perlu mencontoh Rasulullah karena beliau memang orang yang sangat bagus akhlaknya. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah telah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau wahai Muhammad sesungguhnya memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat luar biasa. Dan akhlak seperti itu memang hanya ada pada diri para nabi, ya. Selain para nabi sulit untuk memiliki akhlak seperti Rasulullah. Tapi kita meneladani beliau, kita mencontoh akhlaknya Rasulullah. Baik, ya. Kemudian mengenal Rasulullah, kita ingin mempelajari segala sisi kehidupan Rasulullah. Makannya seperti apa, minumnya seperti apa, kehidupan seperti apa, rumahnya seperti apa, ya, kendaraannya seperti apa. Kita ingin, ya, mengetahui sisi kehidupan Rasulullah agar kita itu lebih qanaah, kita lebih bersyukur, kita lebih bersabar. Ketika mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur karena kita meneladani Rasulullah. Ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, kita bersabar karena kita juga meneladani Rasulullah. Ketika di rumah tidak ada makanan sama sekali, ya, tidak ada uang sama sekali, kita meneladani Rasulullah untuk bersabar. Karena Nabi Muhammad juga pernah mengalami situasi seperti itu. Di rumahnya tidak pernah dilihat menyala api atau tidak pernah melihat asap yang keluar dari rumah Rasulullah karena tidak ada makanan yang dimasak. Itu berbulan-bulan, ya, 4 bulan, ya, seperti itu terus, tidak ada bahan makanan yang dimasak. Apa makanan mereka? Hanya air dan kurma. Ini Rasulullah, manusia terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi seperti itu kehidupannya. Seperti itu fasilitas yang beliau dapatkan dalam kehidupan ini. Namun beliau bersabar. Kemudian, ya, kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingin meneladani beliau di dalam berdakwah. Kita ingin tahu dakwahnya Nabi Muhammad itu seperti apa. Beliau berdakwah pertama kali adalah mengajak kepada tauhid. Mengajak masyarakat untuk menyembah Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Ini yang dakwah beliau pertama kali. Di Mekah selama 13 tahun beliau habiskan untuk mendakwakan masalah ini.
Tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah puasa, tidak ada perintah zakat. Perintah-perintah yang lain itu baru ada ketika di Madinah. Tapi di Mekah selama 13 tahun isinya mengajak untuk menguatkan keimanan, menyampaikan tentang hari akhir, menyampaikan tentang surga dan neraka, menyampaikan tentang keimanan kepada Allah, menjauhi kesyirikan, hanya Allah saja yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ini yang terus ditanamkan selama 13 tahun. Sampai keyakinan para sahabat itu betul-betul kuat, barulah turun perintah-perintah syariat-syariat yang lain. Ini kita meneladani beliau di dalam berdakwah, ya. Maka para dai, para kiai, ustadz dan sebagainya, para guru ketika berdakwah dahulukan masalah ini. Karena kadangkala perkara tauhid, perkara menjelaskan tentang kesyirikan kepada masyarakat itu hampir ditinggalkan oleh kebanyakan pendakwah, kebanyakan para guru, ustadz, kiai dan seterusnya lebih senang membahas masalah muamalah, masalah akhlak, masalah etika. Memang itu juga perlu. Tapi yang lebih penting adalah gimana orang itu betul-betul bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada makhluk. Ngaji bertahun-tahun tapi masih pakai jimat. Nah, ini tidak bersandar kepada Allah. Ini bukti kalau tauhidnya bermasalah. Sudah ngaji bertahun-tahun tapi masih bersandar kepada makhluk. Orang yang bertauhid itu dia tawakalnya hanya kepada Allah, sandarannya hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah, tidak pernah dia takut kepada makhluk sedikit pun. Nah, ini orang yang bertauhid. Ini yang harus kita tanamkan dan kita ajarkan di masyarakat sedini mungkin dan sebanyak mungkin, ya, di pendidikan-pendidikan yang formal maupun non formal, maka dahulukan ajari tauhid. Kalau mereka sudah mengenal Allah, tahu tentang Allah, cinta kepada Allah, maka selanjutnya mudah untuk diatur, mudah untuk diajak supaya jujur, mudah diajak untuk amanah, mudah diajak untuk jangan korupsi, jangan mencuri. Itu sangat mudah kalau sudah tertanam cintanya kepada Allah. Tapi yang ada kebanyakan pendidikannya diajari untuk gimana mendapatkan pekerjaan. Kalau sudah mendapatkan pekerjaan, gimana cara bekerjanya? Ngawur, alias tidak memperhatikan aturan-aturan agama. Yang halal diembat semuanya, yang haram juga diembat semuanya. Tidak ada perbedaan halal dan haram. Yang penting gimana dia mendapatkan keuntungan, gimana dia mendapatkan dana, gimana dia mendapatkan kekayaan, itu yang ada dalam pikirannya. Untuk aturan, untuk agama, untuk hukum halal dan haram tidak ada dalam pikirannya. Nah, ini untuk apa? Kalau seperti ini, lama-kelamaan rusak negara. Tapi kalau dari awal pendidikan tauhid itu diterapkan di sekolahan, di perkuliahan, di kampus, jadi selama 4 tahun pendidikan awalnya tauhid. Masya Allah. Habis itu baru belajar yang lain. Kalau seperti itu dia jadi jenderal yang bertauhid. Dia jadi presiden yang bertauhid. Menjadi seorang dokter yang bertauhid. Maka akan baik negara, akan baik sosialnya. Tapi kalau yang dipentingkan hanya gimana untuk mendapatkan pekerjaan, gimana mendapatkan penghasilan, maka rusak negara ini. Ya. Dan ini yang menjadi PR bagi kita semuanya untuk selalu mengingatkan kaum muslimin agar mendahului tauhid dalam pendidikan mereka. Baik, ini diantara hal-hal yang merupakan manfaat ketika kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-aslu tsalits, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Landasan yang ketiga adalah mengenal nabi kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa huwa Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Dan namanya adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini nasab ringkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Hashim min Quraisy.
dan Hashim dari keturunan Quraisy. Wa Quraisy minal Arab, dan Quraisy dari keturunan Arab. Min dzurriyyati Ismail, dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua mengenal nama beliau adalah Muhammad. Dan ada nama-nama beliau yang lain ya. Beliau mengatakan ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Al-Mahi wa ana Al-Hashir wa ana Al-Aqib. Ini diantara nama-nama Rasulullah. Jadi yang namanya Muhammad, kemudian nama lainnya Ahmad, kemudian nama yang lain adalah Al-Mahi, ya, dinamakan Al-Mahi karena yang menghapus kesyirikan. Karena beliau diutus, maka terhapuslah kesyirikan di Jazirah Arab terkhusus. Al-Hashir, beliau namanya Al-Hashir, yaitu di kaki beliau orang akan datang berkumpul, yaitu nanti pada hari kiamat manusia akan datang meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Al-Hashir. Dan juga Al-Aqib, yaitu nabi yang terakhir, penutupnya para nabi. Al-Aqib, tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Muhammad bin Abdullah, ya. Abdullah bapak Rasulullah dan ibunya adalah Aminah, ya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan orang tua Rasulullah, ya. Apakah di surga atau di neraka? Ini pembahasan yang panjang. Ada juga yang tawakuf, yaitu tidak berkomentar. Mereka berhenti, tidak mengatakan di surga atau tidak mengatakan di neraka. Seperti Syekh Al-Amin As-Shinqiti rahimahullah, beliau memilih untuk tawakuf, yaitu tidak berkomentar, diam untuk menentukan apakah orang tua Nabi Muhammad di surga atau di neraka. Adapun kalau kita melihat dari dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, maka menunjukkan kalau orang tua beliau berada di neraka. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburan ibunya, maka diizinkan. Beliau minta izin lagi untuk mendoakan ampunan kepada Allah untuk ibunya, tidak diizinkan oleh Allah, maka beliau menangis di sisi kuburan ibunya. Kata perawi, aku melihat beliau menangis seperti anak kecil yang menangis, ya. Menangis karena kasihan kepada ibunya berada di neraka. Riwayat yang lain, ketika ada seorang bertanya, "Aina abi?" Di mana posisi bapak saya? Kata beliau, "Abika wa abi finnar." Bapakmu dan bapakku juga di neraka. Nah, ini dalil yang sangat kuat. Adapun yang mengatakan orang tua Nabi Muhammad berada di surga karena orang tua Nabi Muhammad hidup di zaman fatrah, yaitu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak terkena syariatnya Rasulullah, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Ini perbedaan yang panjang, masing-masing memiliki hujjah. Namun sebagaimana kita jelaskan tadi, kalau sesuai dengan dalil yang kuat, dalil yang sesuai dalam kitab-kitab hadis, maka isinya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, wa Hashim min Quraisy, ya. Dan Nabi Muhammad ini memang dari orang-orang pilihan, ya. Dari orang-orang pilihan, orang-orang terbaik, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata beliau, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Sesungguhnya Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail, yaitu Kinanah. Nabi Ismail punya keturunan-keturunan banyak. Dari keturunan Nabi Ismail itu Allah memilih, Allah menonjolkan seorang yang bernama Kinanah. Dari Kinanah itu
punya keturunan-keturunan banyak. Salah satunya Quraisy. Maka Allah tonjolkan Quraisy dari keturunan Kinanah. Quraisy juga punya keturunan-keturunan banyak. Ya, dari keturunan Quraisy itu Allah menunjukkan Hashim. Ya. Dari Hashim punya keturunan-keturunan banyak. Allah menonjolkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ini orang pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Ya. Maka nasabnya luar biasa dari orang-orang yang pilihan orang-orang yang agung ya dari sisi nasabnya. Memang begitulah umumnya para nabi diutus di tengah-tengah umatnya dari nasab yang paling mulia. Sebagaimana pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan. Suatu ketika Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Heraklius. Lalu Raja Heraklius ini membaca surat itu. Dia mencari apakah ada orang Arab yang datang berdagang ke negeri Syam. Ya, ternyata Abu Sufyan ada di situ. Maka didatangkan Abu Sufyan dengan ada seorang yang menerjemahkan. Lalu Heraklius bertanya, gimana nasab nabi ini atau nasab orang ini yang mengaku sebagai nabi di tengah-tengah kalian? Maka kata Abu Sufyan, ya, wa huwa fina du nasabin. Dia di tengah-tengah kami memiliki nasab yang tinggi, nasab yang mulia. Apa kata Heraklius? Kadzalikar rusul tub'atsu fi nasabi qaumihi. Begitulah para rasul, para nabi umumnya. Mereka diutus di tengah-tengah kaumnya dengan orang yang memiliki nasab mulia. Maka tidak heran kalau memang Nabi Muhammad ini orang pilihan dari pilihan. Baik. Kemudian wa Quraisy min Arab ya, min dzurriyyati Ismail ya. Tadi Kinana dari keturunan Ismail dan Nabi Ismail dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua putra, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Seluruh para nabi setelah Nabi Ibrahim maka dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini diantara kemuliaan Nabi Ibrahim. Semua nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim maka dari keturunan beliau. Dan ini Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya, bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika kami menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, dengan perintah-perintah, maka dia pun mengamalkan semua perintah-perintah itu. Lalu Allah mengatakan, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam, sebagai panutan, sebagai pemimpin, sebagai tokoh. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim bertanya, lalu bagaimana dengan anak keturunan saya? Kata Allah, qala la yanalu ahdi dzalimin, ya. Tidak akan mendapatkannya orang-orang yang zalim. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan anak keturunan beliau semuanya atau nabi-nabi setelah beliau dari anak keturunan Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ismail maka yang menjadi nabi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail diantar oleh Nabi Ibrahim ke Mekah, lalu tinggal di sana, menikah dengan orang dari Yaman dan memiliki banyak keturunan, ya, sampai ada Kinanah, nanti sampai ada Quraisy, nanti sampai ada Hashim, sampai lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Ishak, ya, Ishak kemudian melahirkan anak Nabi Ya'qub, ya, kemudian dari Nabi Ya'qub melahirkan Bani Israel, ya, dari Nabi Yusuf dan seterusnya. Semua nabi-nabi setelahnya itu dari keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian walahu minal umri 63 sanah. Rasulullah itu memiliki umur yaitu 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah wa 23 nabiyan wa rasulan. Yaitu 40 tahun sebelum menjadi nabi dan 23 tahun
setelah menjadi nabi dan rasul. Jadi totalnya adalah 63 tahun. Ini usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat-umat beliau usianya juga tidak jauh berbeda dengan usia Rasulullah. Adapun nabi-nabi sebelum beliau umurnya panjang-panjang. Termasuk Nabi Nuh misalkan umurnya sangat panjang. 900 dakwanya saja itu 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu cuma umur dakwanya Nabi Nuh. Disebutkan oleh para ulama, tentu umur hidupnya itu lebih dari 950 tahun. Ya. Dari dia lahir sampai dia dewasa, tentu umurnya sangat panjang. Kemudian umurnya Nabi Muhammad ya sekitar 60 tahun sampai 70 tahun. Ya, sebagaimana beliau mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina sanah. Wa aqalla man tazuzu dzalik. Ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Jadi antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kita yang sudah sampai usia 60 tahun ya harus sudah persiapan. Sudah ada atau belum ini yang umurnya 60 tahun? Lebih bahkan ya. Maka sudah siap-siap ya. Karena memang segitulah umur umat Nabi Muhammad. Dunia hanya sebentar. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Maka di usia 60 tahun ini penentu. Sebagaimana kata para ulama bahwa Allah memberi uzur kepada umat Rasulullah itu sampai 60 tahun. Atau ini juga dalam hadis ya, Allah memberi uzur kepada umat beliau itu sampai 60 tahun. Kalau sudah sampai 60 tahun kok tidak berubah, orientasinya bukan untuk akhirat, maka hati-hati. Ini pelajaran bagi kita semuanya dan evaluasi bagi kita semuanya. Ketika sudah sampai 60 tahun maka harusnya setiap hari pikirannya itu masjid, gitu ya. Udah nggak mikir bisnis, nggak mikir dunia, nggak mikir macam-macam. Ya. Setiap hari mikirnya sudah azan belum ini ya. Jadi setiap hari mikirnya itu. Habis sholat sudah pengen sholat lagi, gitu ya. Habis maghrib kapan isyanya nih? Habis isya kapan ini subuhnya? Masya Allah. Nah harusnya sudah seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah dan istiqomah sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, Rasulullah SAW umurnya 63 tahun. Sebelum menjadi nabi umurnya 40 tahun. Jadi beliau diangkat menjadi nabi ketika umurnya 40 tahun. Dan ini puncaknya akal seorang laki-laki. Matangnya akal seorang laki-laki adalah 40 tahun. Sebelum 40 tahun yang lebih dominan adalah perasaan. Maka yang di bawah 40 tahun yang masih muda rata-rata yang dikedepankan bukan akal tapi perasaan. Egonya, terus semangatnya ataupun nafsunya, ini yang dikedepankan karena lebih dominan perasaan. Adapun yang sudah sampai 40 tahun biasanya sudah mulai sempurna logika dan akalnya, maka dia mempertimbangkan sesuatu itu dengan matang, tidak gegabah. Jadi mau berkata sesuatu dia timbang dulu, mau berbuat sesuatu dia timbang-timbang dulu, mau memutuskan sesuatu dia juga timbang dulu. Ini umur di atas 40 tahun. Maka Rasulullah diutus ketika umur 40 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada manusia tentang masalah umur ini. Kalau sudah sampai 40 tahun, maka mulai segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sampai apabila
seorang itu sudah sampai usia dewasa dan sampai usia 40 tahun, maka dia berkata kepada Allah, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa syukur, anugerahkan kepadaku kenikmatan untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Jadi ketika sudah sampai 40 tahun itu lebih banyak doa-doanya adalah minta hidayah, minta keistiqomahan. Jadi minta diberi kekuatan untuk bisa bersyukur kepada nikmat Allah. Dan juga supaya bersyukur kepada orang tuanya yang telah berbuat baik kepadanya, dan minta kepada Allah untuk bisa beramal soleh yang bisa membuat Allah ridho. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, dan minta kepada Allah untuk memperbaiki keturunannya. Ya. Jadi agar dia mempersiapkan generasi-generasi yang soleh. Ya. Di usia 40 tahun dia betul-betul mempersiapkan generasi yang akan melanjutkan dakwah agama ini. Jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa mendoakan dia kalau sudah meninggal dunia nanti. Wa inni tubatu ilaika, dan aku betul-betul tobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayat ini memberi isyarat bagi siapa yang sudah sampai 40 tahun segera memperbarui taubatnya dan segera untuk fokus beramal soleh. Jadi bukan 60 tahun saja, dari 40 tahun itu kita sudah diperintahkan untuk mulai memikirkan tentang akhirat. Jadi ini juga isyarat, harusnya orang itu kalau hidup sebelum 40 tahun dia sudah mapan. Normalnya seperti itu. Jadi untuk dunia, untuk bisnis, untuk urusan-urusan pekerjaan diusahakan sebelum 40 tahun itu sudah siap semuanya, ya. Sudah punya semua, sudah mapan semuanya, sehingga ketika 40 tahun fokusnya hanya ibadah, ya. Nah, ini kita ajari anak-anak kita atau generasi kaum muslimin supaya memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Jadi betul-betul dia produktif umurnya. Jadi umurnya itu betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dari usia balik itu dia sudah mandiri. Ya, dari usia balik dia sudah mandiri, setelah itu menikah, kemudian punya pekerjaan yang sudah mapan, punya penghasilan, punya kehidupan yang sudah mapan. Sehingga setelah 40 tahun dia enggak terlalu bingung untuk cari pekerjaan. Dia sudah fokusnya untuk beribadah. Disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, sesungguhnya kami mendapati orang-orang di Madinah apabila mereka sebelum 40 tahun mereka giat untuk bekerja, giat untuk bermuamalah, giat untuk menuntut ilmu, bahkan giat untuk campur-campur dengan orang. Jadi suka ngobrol, suka duduk bersama orang lain, ya, untuk cari teman. Tapi ketika sudah sampai 40 tahun maka mereka mulai menyendiri. Temannya sudah mulai berkurang, mulai menyendiri, waktunya banyak untuk menyendiri. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penentunya, ya. Kalau sampai 40 tahun belum bisa dia istiqomah di atas ibadahnya, dia belum bisa meninggalkan kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran, maka dikhawatirkan akan sulit, ya. Setelah 40 tahun itu sulit untuk bisa meninggalkan kemungkaran dan pelanggaran-pelanggaran. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul di usia 40 tahun. Kemudian beliau melewati masa kenabian itu selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, ya. Masya Allah, beliau cuma berdakwah selama 23 tahun. Tapi apa yang terjadi? Hidayah, banyak orang-orang atau Jazirah Arab, ya, terutama semuanya menjadi Muslim, semuanya masuk Islam. Padahal waktu yang dia perlukan hanya 23 tahun.
Nah, ini yang tadi kita singgung di awal, kita perlu mencontoh cara dakwanya Rasulullah. Waktu yang sesingkat itu kok bisa satu jazirah Arab masuk Islam. Orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Bahkan masa setelah beliau meninggal dunia, di masa Umar bin Khattab, kaum muslimin bisa menguasai wilayah-wilayah timur dan juga barat. Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia. Apa rahasianya? Maka di sini kita perlu mencontoh, yaitu apa? Tauhid. Karena mereka mengawali dengan tauhid dan juga menanamkan tiap-tiap kaum muslimin itu punya kewajiban untuk berdakwah. Jadi dakwah itu, mengajarkan agama itu bukan kewajiban seorang ustadz, bukan hanya tugas seorang kiai, tapi tugas siapa? Kita semua. Semua kaum muslimin harus sadar dia punya tugas untuk dakwah. Dia punya tugas untuk menyampaikan ilmu agama ini kepada orang lain. Kalau semua seperti itu, insya Allah mudah sekali dan cepat sekali untuk tersebar ajaran agama Islam ini. Tapi kalau yang menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah hanya seorang ustadz, ya tunggu kalau pengajian, ya Pak ya, tunggu kalau ada khutbah, tunggu kalau ada tabligh akbar. Kapan akan tersebarnya agama ini, tersebarnya ilmu ini kalau cuma seperti itu? Dan kita semua harus punya kesadaran untuk berdakwah, ya. Dan Rasulullah SAW berhasil karena beliau membangun generasi. Tiap-tiap personnya mengemban amanah untuk berdakwah. Makanya ketika beliau meninggal dunia, para sahabat itu mulai berpencar, ya. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, semuanya menyampaikan dakwah dengan pola yang sudah dibuat oleh Rasulullah. Dan ini lebih mudah. Kalau masing-masing mengikuti satu pola itu saja, maka akan cepat berhasil. Tapi kalau masing-masing ustadz ini variatif dalam berdakwah, ada yang lebih kepada muamalah, ada yang lebih kepada perkara ibadah, ada yang lebih perkara akhlak saja, bahkan ada yang hanya guyon saja, tidak pernah disinggung masalah tauhid, tidak mengikuti polanya Rasulullah. Ya gimana Islam ini akan tersebar, gimana Islam ini akan ilmu ini akan menyebar di masyarakat. Maka kalau kita bayangkan gimana dakwanya para pendahulu kita, semoga mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Wali Songo dan seterusnya. Dakwah di tanah Jawa ini sampai sekarang, ya, atau dari zaman Wali Songo sampai zaman sekarang itu sudah berapa tahun? Ya. Apakah tanah Jawa semuanya muslim gitu kan? Ya, ternyata tidak semuanya muslim, ya. Padahal Rasulullah SAW dakwanya cuma 23 tahun, tapi semua jazirah Arab muslim, ya, hanya sedikit yang tidak masuk Islam. Jadi kita perlu mencontoh dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddathir. Rasulullah itu diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra. Wa ursila bil Muddathir, dan diangkat menjadi seorang rasul dengan surat Al-Muddathir. Wa baladuhu Makkah wa hajara ilal Madinah, dan negerinya adalah Makkah, kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah. Nah, ini Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi di usia 40 tahun dengan surat Iqra, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kisah yang masyhur, ya, tentang diangkatnya Rasulullah menjadi seorang nabi. Ketika umurnya sekitar 38 tahun, beliau senantiasa atau seringkali menyendiri. Selalu menyendiri, terutama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan beliau selalu menyendiri. Berangkat ke Gua Hira, kemudian menyendiri di sana sampai 1 bulan penuh, lalu turun lagi menemui istri beliau. Sampai di tahun ke-40 atau umurnya sampai 40 tahun. Jadi selama 2 tahun seperti itu kebiasaan beliau.
Sampai umurnya 40 tahun, maka datanglah malaikat Jibril di Gua Hira. Ketika itu beliau sedang bertahanus pada bulan Ramadan, menyendiri di Gua Hira. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, Iqra. Beliau mengatakan, wa ma ana biqari. Apa yang bisa saya baca? Lalu malaikat Jibril mendekap beliau dengan dekapan yang sangat kencang. Beliau mengatakan, sampai-sampai aku tidak bisa bernafas. Lalu dilepaskan kembali. Lalu malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Beliau mengatakan, wa ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Ini membuktikan bahwa memang beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sampai 3 kali, lalu malaikat Jibril menuntun beliau untuk membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai ayat 5. Maka beliau pun membaca, mengikuti malaikat Jibril. Lalu beliau turun, ya, mendatangi istrinya Khadijah sambil minta untuk diselimuti, ya. Dassiruni atau zammiluni. Beliau merasa ketakutan. Disebutkan oleh sebagian ulama, kenapa beliau merasa ketakutan? Karena beliau sadar beliau akan mendapatkan beban yang sangat berat, tugas yang sangat berat, yaitu beliau menjadi seorang nabi. Beliau dari awal menyendiri di Gua Hira karena tidak betah dengan kondisi masyarakat Mekah. Kondisinya sudah sangat parah. Kerusakan di mana-mana, kezaliman merajalela, kemungkaran, kesyirikan yang kuat mengalahkan yang lemah, yang majikan menyiksa para budak. Begitulah kezaliman merajalela, dan itu membuat Nabi Muhammad tidak betah, ya, untuk tinggal di Mekah. Beliau sentiasa berdiam diri di Gua Hira. Beliau ketakutan karena beliau sadar masyarakat Mekah yang sudah rusak itu silakan engkau perbaiki wahai Muhammad. Ya, bayangkan masyarakat yang sudah rusak itu beliau disuruh untuk memperbaiki. Gimana agar masyarakat ini jadi baik? Bayangkan mungkin perusahaan yang hampir bangkrut, kira-kira ada orang yang belum pernah jadi anggota atau karyawan di perusahaan tersebut diangkat untuk, silakan tugas kamu perbaiki perusahaan ini sampai bagus. Gimana ya perasaannya? Gimana takutnya? Maka beliau pulang menghadapi istrinya sambil ketakutan, dassiruni, selimuti saya, ya, karena ketakutan. Dia paham tugasnya sangat berat, ya. Maka begitu Ibunda Khadijah menyelimuti Rasulullah, kemudian Ibunda Khadijah keluar di balik pintu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan suaminya. Begitu urusannya sudah tenang, maka Ibunda Khadijah bertanya kepada istrinya, ya, kepada suaminya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang terjadi? Ya. Maka Nabi Muhammad pun menceritakan kisah dia melihat malaikat Jibril yang datang kemudian menyuruhnya untuk membaca surat Al-Alaq. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wa inni khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan akan diriku, takut meninggal, takut membahayakan dirinya. Maka Ibunda Khadijah menenangkan suaminya. Wallahi, demi Allah, Allah tidak akan menyengsarakanmu, Allah tidak akan menyakitimu. Engkau orang yang rajin silaturahim, engkau orang yang pandai membantu orang lain, menyayangi anak-anak yatim, akhlaknya bagus, mustahil Allah akan menyakitimu. Ibunda Khadijah pun mengusulkan, gimana kalau kita menanyakan kepada anak pamannya alias sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Ketika itu Waraqah bin Naufal sudah tua dan matanya sudah buta. Kata Waraqah, apa yang terjadi wahai ibni akhi, wahai anak saudaraku, apa yang terjadi kepadamu? Rasulullah menceritakan semua cerita tersebut, dan Waraqah langsung mengatakan, hada namus, ya, hada namus, ini namus yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Namus,
kata lain dari Jibril, ya. Inilah Jibril, malaikat yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kata Waraqah, kamu nanti akan dimusuhi oleh masyarakatmu dan engkau akan diusir dari kampungmu. Kata Rasulullah SAW, apakah saya nanti akan dimusuhi, diusir dari kampung saya? Kata Waraqah, dan begitulah seluruh para nabi, mereka akan dimusuhi oleh kaumnya. Waraqah mengatakan, seandainya aku masih hidup, aku menyaksikan engkau diusir, engkau dimusuhi oleh kaummu, maka aku yang paling terdepan untuk membelamu. Namun setelah itu wahyu belum turun lagi. Wahyu terputus dan Waraqah sudah meninggal dunia, belum sempat mendapati Nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Baru diutus menjadi seorang nabi. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Taib. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama, maka setelah itu wahyu tidak turun lagi, wahyu terputus. Disebutkan beberapa minggu, ada yang sebut beberapa bulan. Maka beliau mulai merindukan, ya, merindukan datangnya wahyu yang kedua kalinya. Beliau keluar dari rumahnya, melihat ke langit, ya, juga tidak mendapatkan wahyu. Naik ke atas gunung, turun di lembah, tidak mendapatkan wahyu juga. Sampai suatu ketika beliau melewati sebuah lembah, lalu beliau mendengar ada suara, "Wahai Muhammad." Maka dia melihat ke kanan dan ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Bayangkan kalau kita gimana? Panggil namanya di lembah, lihat kanan, lihat kiri, nggak ada siapa-siapa. 1, 2, 3, lari. Ya, gitu. Beliau melihat ke atas, ternyata melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, ya, sedang duduk di atas seperti di langit dunia dan seterusnya. Maka beliau pun pulang, ya, menemui istrinya sambil minta untuk diselimuti. Ini memang beliau suka untuk memakai selimut, ya. Kita sering mendengar Nabi Muhammad itu kadangkala di Madinah juga menggunakan selimut, bahkan di masjid sedang tiduran juga menggunakan selimut, apalagi mungkin cuacanya lagi dingin. Dan biasanya memang laki-laki lebih suka menyendiri dan suka memikirkan sesuatu, ya, berbeda-beda. Bisa jadi dengan memakai selimut, kemudian ditutupi dengan selimut, dia bisa fokus untuk memikirkan sesuatu, tidak mau diganggu, gitu ya. Kalau perempuan kan dia butuh orang untuk menceritakan, ya, apa masalahnya, dia butuh orang untuk mendengarkan keluh kesah dia, itu perempuan. Kalau laki-laki tidak, ketika ada masalah dia pengen menyendiri, pengen sendirian di kamar, pengen pakai selimut, ya, baru dia berpikir, ini gimana solusinya, ya. Bahkan kalau diganggu malah bermasalah, gitu ya. Jangan diganggu ketika laki-laki sedang ada masalah, biarkan sendirian. Nanti beberapa saat baru ketemu solusinya, baru dia mulai cerita kepada istrinya. Tapi kalau belum ketemu solusinya, dia pengen memikirkan sendirian gimana solusinya. Beliau minta diselimuti. Lalu dalam kondisi selimut itulah turunlah wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujaja fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan, dan pakaianmu sucikanlah, dan kepada Tuhanmu bertakbirlah. Ini ayat yang menjadikan beliau sebagai seorang rasul, karena di sini perintah untuk kum fa'andir, bangkitlah dan berilah peringatan. Di sini para ulama berbeda pendapat apa bedanya antara nabi dan rasul. Berbagai pandangan dari kalangan ulama. Di antaranya yang cukup kuat adalah kalau seorang nabi mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada manusia, tapi mendapatkan wahyu untuk dia amalkan. Adapun seorang rasul mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk memberikan peringatan, menyampaikan kepada masyarakat. Buktinya ketika mendapatkan wahyu yang pertama, Rasulullah belum berdakwah. Beliau masih mengamalkan untuk dirinya sendiri. Tapi begitu mendapatkan ayat yang kedua ini, beliau langsung memberikan peringatan kepada kaum muslimin, terkhusus dari keluarganya, orang-orang terdekat beliau, secara diam-diam, baru akhirnya secara terang-terangan beliau berdakwah, gitu ya. Baik. Ini sepakat para ulama kalau Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi dengan surat Iqra dan diutus menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, barangkali cukup sekian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan.
Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada yang bertanya, cuma ada dua kemungkinan, sudah paham atau belum paham sama sekali. Semoga sudah paham semuanya. Alhamdulillah. Baik, kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.